Penggunaan pipa rokok udah menjadi tradisi dan kebiasaan yang mengakar dalam budaya banyak masyarakat. Selain sebagai ritual sosial, penggunaan pipa rokok dapat menawarkan pengalaman merokok yang berbeda. Katanya sih lebih enak. Nggak tahu juga sih enaknya dari mana. Cuma yang jelas dari berbagai jenis pipa rokok yang bisa kita temui di pasaran, baik itu dari kayu, dari tanduk, keramik, atau dari resin, rata-rata memiliki tampilan unik, menarik, dan artistik. Kamu pernah nggak ngelihat orang ngerokok pakai pipa rokok? Sering ya, di mana-mana ada saking ngetrennya. Terus kalau ngelihat proses pembuatan pipa rokoknya, ya cuma ada di pojok terampil dong. Yap, tutorial minggu ini kita akan mengulik secara lengkap, jelas, dan padat tahap per tahap pembuatan pipa rokok yang terbuat dari resin, senyawa kimia yang mampu memadat setelah mengalami pemrosesan. Benar banget, kita hari ini hadir di rumah produksi pipa resin Jaya Mandiri milik Faidoh yang berada di Gang Masjid, Kauman Timur, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Oke, pemirsa, ini dia Mas Faidoh yang tadi saya sebutin di depan ya, owner dari, ini apa brandnya? Ada mereknya nggak? Pipa rokok Jaya Mandiri. Pipa rokok Jaya Mandiri. Yes, hari ini kita mau melihat proses pembuatan pipa rokok dari resin ya Mas Faidoh ya. Ini memang khusus resin. Nah, jenisnya pipa rokok sendiri seperti yang ada di tangan saya ini. Ada yang lempeng kayak begini, ada yang bentuknya cangklong. Oh, untuk hari ini, untuk pemirsa pojok terampil, Mas Faidoh mau ngeliatin proses pembuatan yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang cangklong boleh. Yang cangklong aja, ya. Yang cangklong. Kalau untuk tingkat kesusahan, kesulitannya itu lebih sulit yang mana? Kalau yang sulit cangklong karena ada proses penambalan dan juga pengurekan, pengikiran juga. Nanti juga pokoknya ada. Prosesnya lebih banyak ya? Karena ini lebih sulit, kita ambil yang lebih sulit. Jadi hari ini kita mau bikin pipa cangklong, pemirsa. Baik, untuk pembuatannya, tahapan pembuatannya, kan kalau bikin pertama kali itu yang disiapin alat-alatnya dulu. Alatnya itu apa aja? Itu ada resin atau fiberglass, itu nanti kita campur dengan yang namanya tepung kalsium. Oh, itu bahannya ya? Terus kita kasih pewarna, pigmen, ya kita campur dulu. Kalau ngeliat penjelasan atau dengar penjelasan dari Mas Faidoh sih agak, pusing saya. Tapi nanti kita lihat proses detailnya seperti apa. Kalau untuk bahan-bahan penunjangnya seperti apa aja? Itu kayak di depan kita itu ada gunting. Itu penunjangnya itu kita itu untuk membuat cetakan ya. Cetakan itu dari karet rubber. Oke, saya ambil cetakannya ya. Berarti ini cetakannya nih. Oh ya, ini cetakannya ini. Oke Mas, kasih lihat ke pemirsa. Ini adalah cetakan dari pipa rokok yang model cangklong. Itu kita bikin cetakan sendiri pakai karet rubber. Itu nantinya ketika sudah jadi nanti akan menjadi pipa seperti ini. Oke, ini ada cetakannya di cetakannya ya. Terus apa lagi selain cetakan? Terus selain cetakan itu nanti guntingnya itu kan untuk meratakan yang kurang rapi itu. Gunting, terus ada pames juga. Terus pames. Udah ya kayaknya gitu doang ya. Oke deh. Jadi langsung aja yuk kita mulai untuk mencampur bahan-bahannya. Dalam memproduksi pipa rokok resin, bahan-bahan utama harus disiapin terlebih dulu. Yang pertama resin dong pasti. Material hasil eksudasi ini memiliki sifat cair yang bisa memadat, bening, dan mudah meleleh. Biasanya resin yang digunakan untuk membuat pipa rokok adalah resin epoksi yang dikenal karena ketahanannya terhadap panas dan keawetannya. Kemudian siapin juga kalsium karbonat atau tepung kalsium. Kalsium karbonat yang bentuknya bubuk putih ini biasanya digunakan sebagai bahan pengisi atau filler untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Pengaplikasiannya adalah dengan mencampur kedua bahan ini, resin dan tepung kalsium, menjadi satu. Pertama, tuang dulu resin ke dalam sebuah wadah. Tuang dengan ukuran sesuai yang diinginkan. Kemudian ditambahkan bubuk kalsium karbonat secukupnya. Habis itu aduk pelan tapi konsisten ya sampai benar-benar merata untuk menghindari terbentuknya gelembung udara yang bisa melemahkan campuran.
Setelah itu bubuhkan sedikit pigmen pada adonan. Setelah adonan jadi, siap deh untuk dicetak. Oke, ini hasil adonannya ya, yang udah diaduk, warnanya cantik banget. Dan tadi ngeliat kayaknya waktu dituangin itu nggak pakai ukuran deh, takarannya gitu, untuk perbandingan untuk resinya berapa, terus untuk tepung kalsiumnya berapa gitu, Mas Faido? Untuk aslinya sih ada ukurannya, cuman kan kita sudah biasa kalau pakai takaran, timbangan itu kelamaan prosesnya, jadi kita pakai naluri sudah memakai. Udah dapat berapa tahun sih? Bikin kira-kira dari 2016 kalau saya ya. 2016 berarti udah 8 tahun ya, bener banget kalau ukurannya udah apal di luar kepala ya. Tinggal diukur aja kayak begini. Terus tadi kan ada sempat dikasih apa itu namanya? Pigmen. Untuk ukuran pigmennya juga pokoknya warnanya udah keluar aja gitu ya? Oke. Terus kalau udah jadi adonan seperti ini, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya untuk pencetakan sudah siap. Pencetakan udah siap. Ini nggak ditunggu berapa lama dulu gitu nggak? Jadi langsung bisa sudah bisa dipakai. Oke. Ini masih manual ya? Manual. Oke. Biasanya yang ngerjain kayak begini siapa? Mas Faido? Saya. Memang Mas Faido sendiri? Ya itu teman-teman juga sudah bisa kok. Oke, saya aduk deh. Untuk pengadukannya juga, untuk tingkat kekentalannya. Ini kalau misalnya terlalu kental, apa yang terjadi? Kalau terlalu encer, apa yang terjadi, Mas? Kalau terlalu encer, nggak ada pengaruhnya sih. Oh, nggak ada? Cuman itu kalau terlalu kental, tingkat kekeringannya itu cepat keras. Itu ngefek ke kualitas nggak? Enggak. Oh, enggak ngefek. Enggak. Jadi kalau ini terserah dari Mas. Iya, yang penting semua bahan itu sudah tercampur semua aman. Oke. Ini berarti bahannya cuma gini doang. Iya. Resin, terus tepung kalsium dan ini apa namanya warna gitu. Iya. Itu aja, nggak ada tambahan lain. Nggak ada. Pengawet kali. Pengawet nggak ada. Ya enggak lah, memang makanan. Ya udah, ini udah seperti ini, nanti baru akan kita cetak ya, tetap di pojok terampil. Yuk, Mas. Oke, pembuatan pipa rokok dari resin itu pojok terampil hari ini masih bersama Mas Faido. Dan ini sekarang setelah tadi proses pengadonan ya, tadi adonan udah tahu dong. Itu kita ke tahap selanjutnya. Itu akan dijelaskan sama Mas Faido. Kita memasuki ke tahap pencetakan. Pipa. Ini cetakannya aku bayangin kayak cetakan apa gitu. Ternyata ini harus dasarannya tepung kayak begini ya. Apa fungsinya sebenarnya, dijelasin dulu dong untuk cetakannya sendiri. Ini untuk dudukannya, kenapa kok saya memakai tepung itu, ketika tepung itu kok sudah kita buat lubang, itu supaya bisa berdiri cetakannya itu. Lebih fungsinya cuma buat supaya berdiri gitu? Fungsinya hanya untuk memberdirikan. Oke, kenapa nggak pakai lain? Misalnya ada nih bahan-bahan lain yang kan cuma fungsinya cuma untuk supaya bisa berdiri gitu doang kan, ininya cetakannya. Kalau misalnya pasir atau begitu, bisa juga? Sebenarnya sih bisa, cuman kan untuk tingkat kotor atau kebersihannya itu lebih resiko. Kalau pasir itu nanti, kalau pasirnya itu masuk kan nanti pipanya jadinya itu nggak bersih. Jadi lebih kayak itu ya? Iya. Untuk tepungnya berarti tepung apa? Tepung kalsium. Oh, tepung kalsium. Berarti selain untuk campuran adonan, tepung kalsium ini juga untuk cetakan ya? Iya. Untuk membantu alat cetak itu bisa optimal, berdiri secara optimal. Oke, ini udah disiapin semuanya, alat cetakannya juga udah ready. Ini sama Mas Amar juga udah disiapin ya. Berarti sekarang Mas? Tinggal itu pencetakannya itu nanti pencampuran dulu. Oke, dicampurin dulu berarti. Yang tadi sudah diaduk, kita campur dengan yang namanya katalis. Katalis itu cairan pengeras dari resin. Ya. Itu berarti adonan yang tadi dimasukin dulu ke cetakan? Enggak, kita tuangin aja di itu cup. Ya Mas Faido, kenapa kok milih resin? Kenapa kok saya milih resin? Karena resin itu memang simple, nggak banyak proses. Karena satu, bahan bakunya itu kita cari lebih mudah dan prosesnya itu tidak kelamaan. Berbeda dengan yang namanya tanduk, itu kita harus cari tanduk. Yang kedua, kita harus ada proses pemasakan, karena kalau tanduk itu kalau tidak ada di pemasakan, tidak di
digodok dulu. Itu biasanya kan mengandung zat racun, bahayanya seperti itu. Itu ya, jadi kenapa memilih bahan resin, karena lebih gampang aja lah prosesnya juga, bahannya gampang didapat. Oke, sekarang berarti ini udah siap ya untuk apa? Untuk pencetakan. Ini setelah yang tadi saya takar itu di sini, nanti kita diberi katalis. Oke, coba diberi katalis Mas. Untuk ukuran pemberian katalisnya berapa? Tinggal ditetes aja atau bagaimana? Nah, oke, cukup ya segitu ya? Cukup. Fungsi katalis adalah untuk mengeraskan dari bahan fiberglass atau resin. Oke. Terlalu banyak katalis jelek? Enggak juga? Semakin cepat untuk keras. Ini untuk pengadukannya itu juga harus rata. Kalau nggak rata nanti pengerasannya itu nggak rata juga. Ada yang masih lembek. Karena ada katalisnya ya, jadi harus diaduk rata di pemirsa supaya untuk proses pengerasannya juga rata gitu. Nah, setelah ini adonan dicampur sama katalis, diaduk sama Mas Amar, habis itu baru akan dicetak. Iya, tuangkan dicetakan. Oke, kita lihat untuk proses pencetakannya seperti apa. Ini berarti disiapin dulu kurang lebih berapa lama gitu? Apanya? Ada aturannya nggak? Ini disiapin dulu berapa lama? Nggak ada aturannya? Nggak ada aturannya. Berarti tinggal dipasang, langsung dicetak aja udah bisa gitu ya? Udah bisa. Oke. Ini harus full, bener-bener padat gitu ya Mas? Iya, harus full, nggak boleh kurang. Kalau kurang jelek dong hasilnya. Nanti hasilnya seperti ini ya? Iya. Ini anget. Anget, kalau baru itu anget. Soalnya reaksi antara resin dan katalis itu nanti kan jadinya itu panas. Belajar dari mana? Dari mana ya? Dari mana-mana. Dari mana-mana. Oke, ini nanti setelah proses pencetakannya rampung semua dan ini udah keras misalnya ya, butuh waktu berapa lama sih untuk mengeraskan? Ini untuk dari yang cair ini sampai keras itu sekitar 10 menit. Oke, 10 menit. Nah, habis keras itu terus langkah selanjutnya apa? Diturunin, didiamin dulu. Didiamin terus lalu kita lepasin. Ininya didiamin dulu. Terus dilepasin sampai jadi seperti ini ya? Ini udah dilepasin, terus abis ini langkah selanjutnya adalah pengikiran. Oke, yaudah, yuk. Setelah resin mengeras, keluarkan pipa dari cetakan dengan hati-hati. Biasanya nih di proses ini tuh ada aja menemukan hasil cetakan yang kurang sempurna, alias nemu pipa yang ada bolong-bolongnya gitu. Langkah yang dilakukan Faidoh biasanya adalah dengan menambal lubang-lubang tersebut menggunakan adonan. Menggunakan tusuk kayu kecil, lubang, pecahan atau retakan yang ada di pipa tersebut diisi kembali dengan adonan resin. Pastiin ya resinnya benar-benar menutup seluruh area yang belum sempurna. Setelah tertutup, kemudian diangin-anginkan hingga mengeras. Tahap selanjutnya adalah menghaluskan bagian-bagian pipa yang masih kurang rapi dengan menggunakan mesin gerinda. Gerinda yang digunakan di sini adalah gerinda duduk, yang kanan kiri mesinnya dipasangin batu pengamplas. Menghaluskan pipa rokok resin dengan gerinda itu memerlukan teknik yang hati-hati. Karena resin itu kan bahannya relatif lunak ya, dan bisa rusak kalau nggak diperlakukan dengan benar. Ambil pipa satu persatu dengan cara ditempel di bagian mata gerinda. Nempelinya ringan aja, nggak usah terlalu neken tapi konstan. Terutama di bagian-bagian yang dirasa masih kurang halus. Biasanya sih di bagian cangklongnya ya. Untuk menghindari kerusakan pada pipa resin, Faidoh menggunakan mata gerinda dengan grit halus agar nggak terlalu banyak material yang terkikis. Setelah melalui proses penghalusan ini, ternyata masih ada beberapa proses lagi loh, seperti proses pembakaran pipa, lalu proses penghalusan kedua, dan lain-lain, sampai benar-benar menghasilkan produk pipa resin yang berkualitas. Yang masih penasaran, tetap ikutin kita ya di Pojok Terampil. Masih di Pojok Terampil pembuatan pipa rokok Jaya Mandiri. Beginilah prosesnya. Ini proses apa? Diomongin dong. Ini adalah proses pengamplasan atau penghalusan pipa rokok setelah proses pencetakan. Oke, berarti tadi kan habis dicetak, terus diangkat, terus melalui proses digerinda gitu ya, dihalusin. Tapi yang di sana ya di belakang ya. Di belakang. Nah ini ternyata ada proses gerinda atau apa pengamplasan
halus ya? Apa Ya. gimana nih? Setelah penggerindaan itu kan dari tekstur pipanya itu kan masih kasar. Kita amplas dulu biar halus, lalu kita bakar. Setelah dibakar itu kita diamplas lagi, amplas yang paling halus untuk proses finishingnya. Oke, bayangin ini benar-benar halus banget untuk pipa produk ya, karena ini melalui beberapa kali pengamplasan. Ya. Ada gerinda yang pakai mesin, Ya. terus ini juga memanfaatkan ibu-ibu sekitaran sini ya, Ya. untuk membantu proses pengamplasan dengan manual. Ini pakai amplas yang agak kasar kalau memang masih dari proses gerinda sana, dari sana ke sini ya. Ya. Terus kalau sudah melalui proses pembakaran baru menggunakan ini amplas yang halus. Amplas nomor 2000. Nomor Grade 2000. Grade 2000. Grade 2000. Oke, ini saya coba bantu untuk ngamplas yang masih agak kasar. Ngamplasnya gimana sih, Bu? Tinggal diamplas doang gitu ya? Ini kayaknya udah, kalau udah kayak begini berarti proses selanjutnya adalah Dibakar. bakarnya di mana? Bakarnya di belakang. Oke, berarti kita ke sana lagi. Iya. Yuk. Ini dibakar lagi ya hasil yang sudah saya amplas ini. Yuk. Ini setelah tadi pengamplasan tahap kedua, ya ini masuk ke pembakaran. Pembakaran. Pembakarannya ternyata kayak begini ya? Ya, untuk menguatkan warna. Untuk menguatkan warna aja. Warnanya itu kan tambah pekat. Oke. Kalau dilihat itu malah kayak gradasi gak sih? Ya. Iya, warnanya itu dari warna kuning alami, kuning asli resinnya itu, terus ketika bakar jadi agak ada coklat keitemannya, itu sebenarnya bagus ya. Iya. Tapi itu memang harus nanti ini diamplas lagi. Diamplas lagi. Diamplas lagi. Oke. Dan ini baru tahu kalau proses pembakarannya seperti ini. Kirain yang pakai itu bukan ya? Enggak. Oke, ini berarti menggunakan media kertas. Terus untuk satu ini biasanya berapa kali proses pakai kertasnya? 7 kali. Oh. 7 kali. Nah, gitu. Ini teknik seperti ini menemukan sendiri atau memang belajar? Ya, dulunya ya menemukan sendiri. Menemukan sendiri teknik pembakaran ini. Fungsinya lebih untuk menguatkan menguatkan warna. Menguatkan warna aja. Tapi ini ada jenisnya, ada yang dibakar, ada yang nggak dibakar. Iya, ada atau yang dibakar. Ada yang nggak dibakar. Tergantung permintaan Tergantung aja ya? permintaan. Oke. Kenapa kertasnya nggak yang gede gitu sih, Mas? Lebih susah. Lebih susah. Jadi ini tuh sudah yang ukuran yang paling pas aja, paling gampang. Ini sudah selesai. Oke, ini setelah 7 kali hasilnya seperti ini nih. Dan ini tuh sebenarnya kalau menurut aku bagus loh, gradasi. Tapi ternyata memang harus diamplas lagi ya. Amplas lagi. Oke, pemirsa, ini yang seperti ini nanti harus melalui proses pengamplasan lagi. Pengamplasan yang terakhir. Yang terakhir yang nanti ngamplasnya pakai ukuran berapa itu? Grade nomor 2000. Grade nomor 2000 yang halus banget, sampai hasil akhir itu nanti super halus banget. Tapi ternyata ini belum hasil akhir, masih ada proses apa? Proses pemolesan untuk supaya mengkilap. Pemolesan supaya mengkilap. Kita lihat yuk seperti apa. Langsung yuk, Mas. Setelah tadi ada proses pengamplasan dengan menggunakan gerinda, pipa kemudian dibakar menggunakan kertas untuk memunculkan motif warna pada pipa. Setelah itu baru masuk pada tahap penghalusan yang kedua. Bagian itu menarik banget karena ternyata yang mengerjakan proses ini tuh ibu-ibu yang rumahnya itu nggak jauh dari sekitaran rumah usaha Jaya Mandiri. Jadi pemberdayaan namanya ya. Mereka dengan wajah sumringah terlihat asik menghaluskan pipa dengan menggunakan kertas amplas. Ngamplasnya halus dan teratur banget dengan mengikuti alur atau bentuk pipa agar tidak merusak desainnya. Oke, Mas Faito, berarti ini proses terakhir ya? Proses terakhir ini, berarti kita ngasih apa nih biar glossy gini, berkilau. itu diberi langsol. Langsol itu ini ya, tahap pemolesan atau pengkilapan. Ini langsolnya itu kita gosokkan di celana. Ini celananya Levi's. Ini caranya untuk biar kasih pipa lihat, yang belum dipoles, kita poles dulu. Polesnya tinggal moles gitu aja ya? Iya. Sampai akhirnya keluar. Nanti kalau sudah terkena semua, nanti hasilnya akan mengkilap. Nggak lama kalau finishing ini. Ini sudah mengkilap. Oke, itu langsung mengkilap aja pemirsa nih ya. Oke. Ya, Oke.
Ini udah langsung mengkilap seperti ini pemirsa, dan kalau udah kayak begini tinggal di packing aja. Ya, tinggal di packing. Oke, cepet ya. Oke, ini udah glossy, tinggal di packing. Tadi bagian yang packing mana? Ini setiap hari produksi berapa, Mas Fedo? Kurang lebih 1000 biji. 1000 biji semua jenis? Ya, semua jenis. Oke, untuk cangklong, terus untuk cangklong yang ya beberapa motif itu. Oh, berarti motifnya banyak nih. Banyak. Ada yang ini, ada cangklong. Ini ada yang naga ini. Ada yang lukis ini juga. Ada yang naga juga. Banyak banget ya jenisnya ya. Ini berarti dibuat sendiri atau memang ada custom atau pesanan? Kalau ada pesanan kita bikin Sesuai berarti, sesuai permintaan tapi mereka. stok tetap kita ada. Oke, karena ini ada cetakannya, artinya setiap kali custom atau pesen itu maksimal berapa biji? Kalau mereka menentukan bentuknya sendiri. Untuk menentukan bentuknya sendiri sesuai permintaan itu kita per 500 biji. Oke. Jadi kalau misalnya pemirsa tertarik ingin pesen atau order ya, bentuknya sesuai dengan keinginan Anda, silakan bisa datang langsung ke Jaya Mandiri ya. Iya. Pipa Smoking Pipe Jaya Mandiri di Desa Kauman. Desa Kauman di RT Wiradesa. 16 ya. RT 16. Bisa nomor handphone yang dihubungi Mas Fedo? Bisa hubungi di 085743190056. Oke deh, terima kasih ya Mas Fedo. Ya, siap. Udah ngajarin ke kita cara membuat pipa rokok dari resin. Ya. Semoga bermanfaat ya. Amin, Semoga amin. bisnisnya juga tambah lancar. Ya, amin. Tambah banyak yang pesan. Demikian pemirsa, sampai di sini untuk pojok terampil kita hari ini. Ketemu lagi dengan narasumber dan tutorial yang berbeda. Saya Ahmad, Mas Faizo. Mas Faidor. Dan